Musim ini memang bukan yang terbaik sejak mengenakan seragam Nerazzurri. Namun, Hendrik Mkhitaryan tetap mampu memberikan kontribusi penting bagi Inter Milan. Dalam laga di Via del Mare melawan Lecce, gelandang asal Armenia itu masuk dari bangku cadangan dan langsung mengubah keseimbangan pertandingan. Ia mencetak gol melalui sepakan kaki kanan memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti yang hanya bisa disentuh tanpa mampu dihentikan oleh Vladimiro Falcone. Gol tersebut menjadi yang kedua bagi Mkhitaryan di Liga musim ini dan memastikan kemenangan ke-7 beruntun Inter di Serie A, sekaligus kemenangan tandang ke-9 secara beruntun. Tak lama setelahnya, ia hampir menambah kontribusi lewat sebuah assist, andai Federico Di Marco mampu menggandakan keunggulan. Terlepas dari itu, Mkhitaryan kembali menunjukkan bahwa dirinya tetap berharga bagi tim meski telah menginjak usia 37 tahun pada Januari lalu, terutama jika dikelola secara bijak. Atas dasar itu, manajemen Inter di Viale della Liberazione dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun dengan menunda masa berakhirnya kontrak 1 musim ke depan. Proposal tersebut disertai penyesuaian nilai kontrak dengan pemotongan sekitar 20% serta peran yang lebih terbatas demi menjaga kondisi fisiknya. Menurut informasi FC Internews, pada bulan Maret dijadwalkan pertemuan antara pihak manajemen Inter dan agen Mkhitaryan, Raffaella Pimenta, untuk membahas kemungkinan pembaharuan kontrak tahunan serta menentukan syarat-syaratnya. Pertemuan ini akan menjadi langkah konkret pertama guna memahami peluang kelanjutan karir sang gelandang Armenia di Milan dan mencari kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Marcus Thuram menjadi salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan di lingkungan Inter Milan. Penyerang asal Prancis itu kini dituntut untuk memimpin lini serang Nerazzurri, menyusul cedera yang dialami kapten tim Lautaro Martinez. Meski demikian, Thuram kerap mendapat kritik dari sebagian supporter terkait performa dan sikap yang ditunjukkannya di atas lapangan. Menurut laporan Fabrizio Romano melalui kanal YouTube miliknya, masa depan Thuram belum sepenuhnya pasti. Sang pemain disebut tetap fokus pada Inter serta Piala Dunia yang akan dijalaninya bersama tim nasional Prancis, namun situasinya menjelang bursa transfer musim panas perlu terus dipantau. Untuk saat ini belum ada sesuatu yang konkret, namun sejumlah klub, terutama dari Premier League, dikabarkan memantau perkembangannya. Dalam kontraknya bersama Inter juga terdapat klausul pelepasan dengan nilai yang sangat tinggi. Faktor sepak pojok, faktor bola mati, dan faktor Federico Di Marco menjadi elemen penting dalam perjalanan Inter Milan musim ini. Nerazzurri tercatat telah mencetak 15 gol yang berasal dari situasi bola mati, angka yang sejalan dengan 15 assist yang dibukukan Di Marco di Serie A musim ini. Catatan tersebut tergolong luar biasa jika melihat posisi bermain Di Marco sebagai pemain sayap. Tidak hanya berkontribusi besar dalam fase ofensif, Di Marco juga menunjukkan kemampuan bertahan yang signifikan, khususnya dalam merebut kembali penguasaan bola. Dalam laga terakhir, ia kembali mematahkan satu aksi yang berpotensi membahayakan pertahanan Inter sebelum langsung menginisiasi serangan balik dengan cepat. Peran Di Marco pun berkembang. Dari sebelumnya kerap hanya dimainkan sekitar 60 menit oleh pelatih Simone Inzaghi sebelum digantikan, kini ia menjadi faktor penentu dalam pengembangan serangan Nerazzurri. Perbedaan performa tim terasa jelas antara Inter dengan Di Marco dan Inter tanpa Di Marco. Sebuah kesadaran yang kini telah dipahami di lingkungan Appiano Gentile. Di Marco sendiri disebut telah bekerja keras untuk menebus bagian akhir musim lalu yang kurang memuaskan. Apakah Inter Milan sudah melesat menuju Scudetto? Dari studio Sport Mediaset, Serse Cosmi memaparkan pandangannya dengan mengutip pernyataan rival utama Nerazzurri. Menurut Cosmi, Massimiliano Allegri telah menjelaskan situasi secara matematis. Tim yang berada di puncak harus kehilangan banyak poin, sementara tim pengejar wajib meraih kemenangan dalam jumlah yang sama untuk membalikan keadaan.
Dalam sepak bola, semuanya mungkin, tetapi jalur yang ditempuh Inter adalah jalur yang tepat, ujar Cosmi. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak percaya Inter akan sampai mengesampingkan Liga Champions. Terkait hasil pada Kamis lalu, Cosby menyebutnya sebagai sebuah langkah yang keliru dan tidak terduga, namun tetap bisa diperbaiki dalam perjalanan musim ini. Laga leg kedua playoff UEFA Champions League antara Inter Milan dan Bodo Glimt yang akan digelar Rabu di San Siro akan dipimpin oleh wasit asal Kepulauan Kanari. Pengadil yang ditunjuk adalah Alejandro Hernandez yang lahir di Lanzarote. Ia akan memimpin pertandingan penting tersebut di mana Nerazzurri berupaya membalikkan keadaan setelah kalah 1-3 pada leg pertama. Hernandez memiliki satu catatan pertemuan sebelumnya dengan Inter. Momen itu terjadi pada fase grup Liga Champions musim lalu ketika Inter meraih kemenangan 1-0 di kandang Sparta Praha. Gol penentu dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Lautaro Martinez. AC Milan menelan kekalahan pahit 0-1 dari Parma di San Siro, hasil yang membuat Inter Milan unggul 10 poin dalam perburuan Scudetto. Milan sudah kesulitan sejak awal dengan absennya Massimiliano Allegri di bangku cadangan, serta cederanya Matteo Gabbia dan Ruben Loftus-Cheek. Meski mendominasi dan menciptakan banyak peluang lewat Rafael Leao dan Christian Pulisic, Rossoneri gagal memaksimalkan kesempatan. Gol penentu tercipta pada menit ke-80 melalui sundulan Troilo yang sempat dianulir wasit Marco Piccinini sebelum akhirnya disahkan lewat tinjauan VAR. Upaya Milan di sisa laga tak membuahkan hasil, dan kekalahan ini membuat peluang mereka mengejar Scudetto semakin menipis. Performa kurang meyakinkan yang ditunjukkan Michele Di Gregorio dalam beberapa waktu terakhir memicu perdebatan internal di kubu Juventus terkait posisi penjaga gawang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Bianconeri telah menetapkan rencana untuk melakukan intervensi pada bursa transfer musim panas mendatang. Kesan yang berkembang adalah Juventus akan mengarah pada profil kiper asal Italia dengan nama teratas dalam daftar yakni Guglielmo Vicario yang juga diminati oleh Inter Milan. Mantan penjaga gawang Empoli tersebut dikabarkan ingin kembali ke Serie A. Kontraknya yang berlaku hingga 2028 membuat klub Inggris pemiliknya berada dalam posisi yang tidak bisa memasang tuntutan berlebihan. Penilaian yang berkembang di White Hart Lane terhadap Vicario berada di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Apabila upaya mendatangkan Vicario tidak membuahkan hasil, Juventus disebut telah menyiapkan alternatif, yakni Marco Carnesecchi dari Atalanta. Dalam sesi di studio Sky Sport, Alessandro Florenzi, mantan pemain AS Roma dan AC Milan, membahas persaingan Scudetto usai kemenangan Inter Milan di Lecce, serta kekalahan Napoli dan Milan masing-masing dari Atalanta dan Parma. Secara matematika, belum, tetapi Inter lebih superior. Perburuan Scudetto memang belum sepenuhnya tertutup, namun sudah sangat dekat, ujar Florenzi. Ia juga menilai kemenangan Inter di Lecce kurang mendapat sorotan, terutama karena datang setelah laga Liga Champions. Menurutnya, pertandingan tersebut tidak pernah mudah dan Nerazzurri tampil dengan performa yang baik.